Halo teman-teman semua, selamat datang di Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul My Lucky Encounter from the Game Turned into Reality. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Adrian sedang mencoba menyembuhkan Putri Xiaolin yang sedang dalam kondisi sekarat dan hampir saja mokat. Di dalam ingatan atau mimpi yang sangat buruk, Putri Xiaolin sedang berjalan seorang diri meminta pertolongan pada seseorang. Putri Xiaolin berulang kali memanggil nama ayah dan ibunya agar tidak pergi, bahkan dia memohon agar seseorang mau menolongnya. Putri Xiaolin terus berjalan seorang diri, hingga dirinya melihat adanya sebuah cahaya yang memanggil namanya dan Putri Xiaolin meminta agar dia menolongnya. Pada akhirnya, Putri Xiaolin terbangun dari mimpi buruknya setelah Adrian berulang kali memanggil namanya yang sedang menggigau ketakutan. Putri Xiaolin yang baru saja tersadar tentunya langsung bangun, sembari mengatakan apa yang sebenarnya sudah terjadi, dan Adrian mengatakan akhirnya dia sudah sadar. Putri Xiaolin menanyakan sekarang ada di mana dirinya ini, dan Adrian memberitahu jika sekarang dia sedang berada di Marinkov yang tidak lain adalah wilayahnya. Adrian mengatakan kalau Putri Xiaolin sudah merasa agak baikan, mungkin sekarang sudah waktunya baginya untuk bercerita apa yang sebenarnya telah dia alami selama ini. Roberto Kingdom adalah wilayah yang berasal dari penaklukan benua Triton Timur di wilayah Rondel. Setelah rezim Presiden Fairmont dari Sekutu Republik Prius runtuh akibat revolusi, retakan muncul dalam pembatas yang melindungi keluarga kerajaan. Alhasil dari revolusi yang dilakukan Republik Prius, pertahanan yang dimiliki Roberto Kingdom menjadi melemah dan mengakibatkan perebutan tahta oleh Kaisar Da. Karena Roberto Kingdom selalu memiliki dewan bangsawan yang lebih banyak daripada keluarga kerajaan, jadi itu pastinya tidak akan cukup untuk menghentikan pemberontakan. Adrian sekarang paham kenapa Putri Xiaolin berusaha mati-matian untuk memenangkan kontes saintes agar dapat memulihkan kerajaannya yang sedang melemah. Adrian mengatakan kalau begitu dirinya akan membantunya untuk merebut kembali kerajaannya, tapi Putri Xiaolin menanyakan apakah Tuan Adrian serius. Putri Xiaolin mengatakan dirinya tidak bisa merepotkan Tuan Adrian lebih daripada ini, tapi Adrian mengatakan dirinya tidak meminta bantuan secara gratis. Adrian menanyakan apakah Putri Xiaolin tahu tentang Opelia, pulau kecil di Samudra Badai, dan Xiaolin mengatakan dirinya tahu. Jika Putri Xiaolin mau menyewakan pulau itu dengan gratis selama 50 tahun padanya, dirinya akan menghentikan pemberontakan tanpa memicu perang besar, tapi Putri Xiaolin menanyakan apakah hanya itu saja yang dia minta sebagai bayarannya. Adrian mengatakan tujuannya adalah untuk Tourmaline yang tertanam di pulau tersebut karena katanya tempat itu memiliki deposit terbesar di dunia dan Putri Xiaolin membenarkan meskipun benda itu tidak terlalu berharga. Adrian mengatakan meskipun publik tidak tahu, tapi jika dirinya bisa menggunakannya secara efektif, benda itu tidak akan bisa dinilai dengan rendah, terlebih dirinya menginginkan benda tersebut dalam jumlah yang banyak daripada yang berada di pasaran. Xiaolin menanyakan apakah Adrian memang bisa menyelesaikannya tanpa memicu perang besar, dan Adrian membenarkan karena itu tidak akan terlalu membebaninya. Putri Xiaolin tentunya meminta bantuan Adrian untuk memusnahkan para pemberontak itu, dan dirinya akan melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Adrian. Adrian mengatakan kalau begitu mereka sepakat, dan dirinya akan melakukan yang terbaik untuk menghilangkan para pemberontak itu. Xiaolin menanyakan apa yang akan Adrian lakukan sekarang, dan Adrian mengatakan dirinya akan mengarahkannya ke pertempuran antara manusia, tidak termasuk Sky Fortress. Langkah pertama Adrian akan membuat Republik Prius bertindak. Jika dirinya yang memintanya, mungkin mereka bisa memberikan ancaman kecil tanpa mengharapkan ganti rugi. Oleh karena itu, dirinya akan membuat pemimpin pasukan pemberontakan yaitu Kaisar Dalian merasakan ketakutan terlebih dulu. Keesokan harinya, Israel mengatakan sepertinya Tuan Adrian sangat tertarik untuk ikut campur dalam urusan negara lain setelah ikut campur masalah Republik Prius. Adrian meminta maaf karena dirinya terlambat memberikan ucapan selamat pada Israel yang sudah menjadi presiden resmi dan bukan lagi presiden sementara, dan Israel mengatakan ini semua berkat bantuannya. Israel mengatakan sepertinya Adrian sedang berencana untuk merampok tambang Tourmaline selama 50 tahun, padahal dia sudah mendapatkan tambang miliknya, tapi Adrian mengatakan mana mungkin dirinya merampok. Israel menanyakan memangnya apa yang akan dia lakukan pada Tourmaline sebanyak itu, tapi Adrian mengatakan itu rahasia dagang.
Tak lama, seorang pengawal mengetuk pintu sembari mengatakan ada seorang perwakilan militer Roberto Kingdom yang ingin bertemu. Orang itu memperkenalkan dirinya sebagai Wenduyin dari Kementerian Militer Roberto Kingdom dan dirinya merasa sangat terhormat bisa bertemu dengan Presiden Israel. Akan tetapi, Dayun sangat terkejut ketika melihat Putri Xiaolin masih hidup dan sekarang sedang bersama dengan Presiden Israel. Adrian menanyakan apakah dia tadi memperkenalkan dirinya sebagai Damyin, tapi Dayun mengatakan bukan dan dirinya juga senang bisa bertemu dengan Duk Adrian. Dayun kemudian mengatakan sepertinya ada seorang putri menyedihkan yang sedang berusaha untuk menggunakan kekuatan asing untuk membidik Rotre. Xiaolin mengatakan itu bukan sesuatu yang seharusnya dikeluarkan dari mulut busuknya itu setelah melakukan pemberontakan pada kerajaan. Adrian kemudian menyindir, apakah Yang Mulia Presiden Kekuatan Asing Republik Prius akan berbicara dengan orang ini? Israel mengatakan entahlah, tapi bagaimana dengan pendapat Yang Mulia Duk Adrian Kekuatan Asing Reinhardt Kingdom? Adrian mengatakan sepertinya orang ini datang untuk berkelahi, karena tidak mungkin dia datang jauh-jauh kemari hanya untuk meminta bantuan kekuatan asing. Tapi Dayun mengatakan dirinya tidak bermaksud begitu, karena dirinya hanya ingin meminta bantuan presiden untuk otoritas kerajaan yang baru. Dayun kemudian memberikan sebuah gulungan yang berisikan pemberian imbalan berupa 500 triliun lot agar mereka tidak ikut campur dalam masalah Roberto Kingdom. Israel mengatakan ini hampir setara dengan anggaran belanja tahunan negara dan Dayun mengatakan untuk masa depan kerajaan ini, uang sebanyak itu bukanlah masalah. Adrian berpikir orang ini sungguh tolol. Apakah dia berpikir jika dia bisa menyelesaikan semua masalah di dunia ini menggunakan uang? Akan tetapi, Israel malah mengatakan dirinya akan menerima penawaran tersebut dan itu membuat Adrian jadi sangat terkejut sampai menyemprotkan minumannya sendiri. Israel menanyakan apakah dirinya bebas menggunakan uang ini untuk apa, dan Dayun mengatakan tentu saja karena uang ini akan menjadi milik Prius. Israel mengatakan kalau begitu dirinya ingin agar dia mengirimkan semua uang tersebut ke dalam akun milik Tuan Putri Xiaolin yang berada di sini. Dayun menanyakan apa maksudnya, dan Israel mengatakan jika Putri Xiaolin yang akan menerima uang tersebut dan Republik Prius tidak akan ikut campur. Adrian berpikir dirinya sempat terkejut karena dia menerima tawaran tersebut, tapi rupanya Israel malah mengejek orang ini dengan memberikan bantuan tersebut pada orang yang mereka hianati. Adrian sangat yakin jika Dayun merasa sangat tersinggung dan terhina setelah Israel mengatakan hal tersebut, tapi sepertinya ide untuk menghina seseorang seperti ini boleh juga. Adrian mengatakan dirinya hampir saja salah sangka, tapi Israel mengatakan dirinya sudah memutuskan hidup untuk orang-orangnya, jadi tidak mungkin dirinya mengambil keuntungan tersebut. Adrian berpikir jika itu dirinya yang menerimanya, maka dirinya akan mengambil uangnya terlebih dulu, baru setelahnya akan memberikannya pada Putri Xiaolin. Israel menanyakan apakah Adrian akan langsung bergerak, dan Adrian membenarkan terlebih sepertinya orang itu terlihat sangat berguna. Israel mengatakan jika Adrian terlihat seperti angin topan yang akan selalu merusak kesenangan orang lain demi keuntungannya sendiri. Adrian mengatakan Israel terlalu menyanjungnya, tapi Israel mengatakan jika itu bukanlah sebuah sanjungan tetapi memang seperti itu. Sore harinya, Adrian telah sampai di kediaman Dayun, di mana ini adalah rencana pertama Adrian untuk membuat keributan. Adrian mengatakan rupanya kediaman orang gendut itu sangatlah besar, tapi Xiaolin menanyakan memangnya apa yang akan Adrian lakukan di sini. Adrian mengatakan dirinya akan membuat gebrakan, di mana pemberontakan yang didorong oleh kepentingan pribadi semata dan tanpa adanya kesetiaan kurang dalam satu aspek krusial, yaitu kepercayaan. Adrian mengatakan kepercayaan tidak bisa terbentuk dalam kelompok pengkhianat, jadi dirinya yakin kalau dari percikan kecil saja akan membakar pecahan lainnya. Terlebih lagi, mereka memiliki bakat yang sangat sempurna untuk membuat perpecahan internal tersebut dan tak lama seseorang datang. Adrian mengatakan jika Tuan August adalah pengguna elemen mental, jadi mereka akan menyerahkannya padanya dan August tentunya menerima permintaan tersebut. Adrian mengatakan mencuci otak adalah pekerjaan yang sangat mudah baginya, jadi sebaiknya mereka selesaikan ini tanpa membuang waktu lebih lama lagi. Beberapa saat kemudian, seorang penasehat melaporkan jika sedang ada masalah besar, di mana menteri militer mengklaim bahwa pemberontakan adalah tindakan pengkhianatan.
Penasehat itu mengatakan jika Dayun sedang mencoba untuk menggerakkan pendukungnya untuk mengembalikan Putri Xiaolin sebagai penerus kekaisaran. Tidak hanya itu, 9 keluarga Tuan Tanah lainnya juga telah mendukung hal tersebut, bahkan mereka menggunakan media untuk menghasut orang-orang mereka. Lian tentunya jadi sangat kesal karena para pemberontak itu sekarang berbalik melawannya, dan sepertinya orang-orang itu sudah kehilangan akalnya. Penasehat berpikir mungkin mereka menginginkan kemerdekaan, terlebih seharusnya Kaisar mengingat kemana perginya sejumlah uang yang mereka gunakan untuk menenangkan Republik Prius. Penasehat rasa ini memang akal-akalan dari Dayun yang menggunakan uang tersebut untuk bernegosiasi dan memulai revolusi seperti di Prius. Akan tetapi, seseorang mengatakan tidak perlu khawatir sebab mereka cukup membunuh para pengkhianat tersebut dan warga sipil pun tidak akan memiliki pilihan selain mematuhi Kaisar. Orang itu mengatakan kebetulan ada teknologi yang ingin dirinya coba dalam waktu dekat, jadi dirinya berharap agar Kaisar memberikan dukungan. Lian mengatakan seperti yang diharapkan dari Tuan Gaile dan dirinya akan memberikan dukungan sepenuhnya pada pendukung paling setianya. Di lain tempat, Adrian sedang mengamati orang mencurigakan yang bernama Michael Gaile tersebut karena identitasnya sangatlah mencurigakan. Adrian mengatakan sepertinya orang ini bukan berasal dari Roberto Kingdom dan Xiaolin mengatakan orang ini adalah seorang penyihir dari Pulau Reset. Menurut informasi, dia adalah seorang penyihir lingkaran 6, tetapi memiliki bakat bawaan sebuah penciptaan dan desain artefak. Bahkan hanya dalam 2 tahun saja, dia sudah mengambil alih tanggung jawab Kaisar Da untuk memproduksi alat Vanguard sendiri. Mendengar jika dia adalah seorang penyihir yang asal-usulnya masih belum jelas, terlebih dia adalah seorang penyihir yang bisa memproduksi Vanguard, tentunya itu jadi semakin aneh. Adrian mengatakan orang ini sangatlah mencurigakan, tapi Xiaolin tidak menemukan adanya catatan kriminal orang tersebut. Namun tetap saja klaim ini hanya mereka dapatkan dari Kaisar Da yang memperkerjakan orang ini. Adrian rasa kemunculan orang ini sangatlah tidak biasa. Terlebih tidak mungkin bagi orang seberbakat ini hanya mau mendekam menjadi bawahan babi gendut. Xiaolin kemudian meminta Adrian agar dirinya diberikan wewenang untuk memberikan hukuman mati pada Kaisar Dalian. Adrian menanyakan apakah dia akan menyerang lehernya dengan menggunakan tangannya sendiri, dan Xiaolin membenarkan karena dirinya juga harus membalaskan dendamnya orang tuanya. Adrian mengatakan dirinya mengerti, jadi dirinya akan membiarkannya melakukan itu setelah mereka berhasil menangkapnya. Adrian mengatakan operasinya sangat sederhana, karena mereka hanya akan membuat kekacauan dan memanfaatkan hal tersebut untuk menyerang ke atas. Selain itu, mungkin ada sesuatu yang membuat Putri Xiaolin harus turun tangan sendiri, dan Xiaolin mengatakan dirinya akan melakukan apa yang dirinya bisa. Adrian mengatakan jika dirinya memiliki tugas khusus pada Tuan Gregory, karena mungkin ini akan membuatnya menjadi semakin terkenal. Di depan kastil Roberto Kingdom, seluruh masyarakat ingin agar Kaisar segera berhenti melakukan pemberontakan, karena Putri Xiaolin adalah penerus keluarga kerajaan. Seorang kepala keamanan tentunya menyuruh untuk menangkap para penduduk yang mendukung Putri Xiaolin sebagai seorang pemberontak. Kekacauan tentunya terjadi, di mana para penduduk secara dibabi buta diserang oleh para aparat yang biasanya disebut sebagai oknum. Namun bersamaan dengan itu, Putri Xiaolin menyuruh agar mereka semua berhenti untuk menahan para penduduk yang tidak bersalah. Xiaolin mengatakan bagaimana bisa seorang pejabat negara yang bersumpah melindungi rakyatnya malah mengarahkan senjatanya pada warga negaranya sendiri. Para oknum itu tentunya sekarang beralih mengejar Putri Xiaolin karena mereka berpikir jika dia adalah biang kerok semua kekacauan ini. Namun belum sempat memegangi Xiaolin, seorang asasin berbaju putih atau tidak lain adalah Gregory langsung menebas orang tersebut. Para oknum itu tentunya bertanya memangnya siapa keparat itu dan apakah Putri Xiaolin memang memiliki kesatria sekuat itu. Gregory tak menyangka jika dirinya diharuskan menyamar sebagai seorang kesatria suci yang melindungi Tuan Putri, tapi dirinya tidak bisa membantah perintah atasannya. Situasi Kaisar Dalian tentunya semakin kacau karena Putri Xiaolin sudah memulai menyerang istana bersama dengan pasukan militer, bahkan dia sekarang membawa seorang Aura Master. Dalian tentunya menyuruh agar mereka segera menangkap jalang itu, bahkan dirinya tidak peduli mau seberapa banyak orang yang akan dikerahkan. Dalian tentunya merasa ini sungguh sial, tapi dirinya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi karena wanita itu tiba-tiba melakukan pemberontakan balik.
Akan tetapi, Gayle memberitahu Kaisar agar dia berhati-hati karena akan ada seorang penyusup yang masuk, tapi Kaisar Dalian dengan wajah bodohnya menanyakan apa maksudnya. Betul saja, sebuah guncangan yang sangat kuat terasa di dalam istana Roberto Kingdom, bahkan suara ledakan itu sangatlah kuat. Para penasehat tentunya bertanya memangnya apa yang sedang terjadi di luar dan kenapa sangat berisik, tapi sebuah ledakan tiba-tiba langsung menghancurkan sebuah pintu. Adrian mengatakan jelas sekali jika penjahat utamanya akan selalu bersembunyi di balik bawahannya, dan sepertinya babi gemuk itu adalah Kaisar Dalian. Dalian tentunya menanyakan kenapa Duk Adrian ikut campur, tapi Adrian menanyakan apakah Kaisar sudah memimpikan mimpi-mimpi indah selama menjadi seorang kaisar. Dalian mengatakan sikap kurang ajar Duk Adrian sangatlah buruk karena menghina seorang Kaisar Roberto Kingdom, tapi Adrian mengatakan sebentar lagi dia akan lengser. Dalian mengatakan kesombongan seseorang itu ada batasannya, dan hanya karena dia seorang duk muda, bukan berarti seluruh dunia ini menjadi miliknya. Adrian mengatakan sepertinya dia masih memiliki beberapa prajurit yang tersisa, tapi Dalian mengatakan kita lihat saja setelah dia dihajar habis. Akan tetapi, Adrian dengan mudahnya mengeluarkan flame blast secara beruntun dan membuat pasukan Dalian menjadi kocar-kacir tidak karuan. Dalian mengatakan bagaimana ini mungkin, tapi Adrian meminta maaf karena dirinya tidak dengar apa yang sedang dia katakan sebelumnya. Adrian mengatakan di saat mereka sudah menginjakkan kaki di dalam istana ini, pertempurannya sudah berakhir, jadi sebaiknya mereka menyerah saja. Dalian tentunya kesal karena Xialin masih kembali dengan selamat, tapi Xialin mengatakan dirinya sudah bilang bahwa dirinya akan membalaskan dendamnya. Adrian kemudian memerintahkan pasukannya untuk menangkap semua pemberontak yang memihak Kaisar Dalian dan jangan sampai ada yang kabur. Pasukan Kaisar Dalian tentunya gemetaran karena mereka sudah kalah jumlah, ditambah lagi mereka masih banyak yang menunggu di luar istana. Akan tetapi, Dalian malah mengatakan jika mereka mati karena menjaganya, dirinya akan memberikan kompensasi yang sesuai, jadi mereka harus bertarung. Namun tentu saja, Adrian mengcounternya dengan mengatakan agar mereka mengabaikan babi gendut itu dan membuang senjata mereka jika mereka tidak ingin kepala mereka melayang. Tentu saja, orang-orang itu lebih memilih untuk menyelamatkan diri mereka sendiri daripada harus mati. Dalian mengatakan ini sungguh tidak adil, tapi Adrian mengatakan dirinya paham, terlebih dia pasti sangat terkejut karena Putri Xialin membawa bantuan yang tidak masuk akal. Adrian mengatakan anggap saja jika dia sedang kena sial saja bertemu dengannya, tapi dirinya sendiri tidak bisa menolak permintaan dari Putri Xialin. Adrian mengatakan kalau saja Putri Xialin tidak datang padanya dengan bersimbah darah, dia pasti masih bisa mempertahankan tahtanya lebih lama lagi. Akan tetapi, Adrian tentunya tidak akan melepaskan pandangannya begitu saja, karena dia masih memiliki orang yang sangat dirinya curigai. Adrian menanyakan siapa dia, tapi Gayle mengatakan apa yang sedang dimaksud oleh Duk Adrian, padahal dirinya ini hanyalah seorang peneliti. Adrian tentunya tidak percaya dengan omong kosong tersebut, karena tidak mungkin orang seperti dia hanyalah seorang peneliti biasa. Adrian kemudian melancarkan sihir Blue Flame untuk membakar Gayle, namun sepertinya Gayle masih bisa menahan sihir tersebut. Adrian mengatakan sebaiknya dia sudahi saja sandiwaranya ini karena dirinya sudah tahu jika dia sedang menyamar untuk membuat kerusuhan. Gayle mengatakan dirinya memang sangat terkejut karena Duk Adrian tiba-tiba menyerangnya, tapi dirinya lebih penasaran kenapa dia bisa tahu. Adrian sudah menebak jika orang ini adalah seorang penyihir hitam, terlebih sihir yang barusan digunakannya itu bisa menghalangi sihirnya.